Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali bersama saya dalam sesi mata kuliah manajemen event ya untuk hari ini ya. Nah, kalau kemarin pada pertemuan sebelumnya saya sempat, ngasih gambaran sedikit tentang apa itu manajemen event gitu ya, apa saja yang kita lakukan untuk mengelola sebuah event dan macam-macam event-nya itu apa, terus karakteristik dan kategorisasi event itu apa aja. Kemarin kan udah sempat kita bahas di pertemuan sebelumnya dan ada juga rekamannya ya kalau nggak salah. Langsung ya kalau kemarin ya. Jadi dari karakteristik, misalkan, event-event yang ada yang disebut dengan mega event, major event, atau hallmark itu apa gitu kan, itu jenis-jenisnya. Terus karakteristik event itu seperti apa gitu kan. Nah kalau sekarang, untuk menyelenggarakan sebuah event biasanya kita ada yang disebut dengan event organizer atau orang yang ada untuk mengelola sebuah event, mulai dari perencanaannya, perencanaan konsep gitu ya, eksekusi sampai proses evaluasi. Nah, dalam sebuah penyelenggaraan event atau misalkan khususnya kalau kita sebagai event organizer, nah untuk membuat event itu tugas PR di mana sih? Nah, biasanya kita sebagai orang PR selain untuk negosiasi dalam perencanaan, kita tentu saja bertugas atau berperan untuk melakukan koordinasi. Koordinasi dengan siapa? Dengan seluruh stakeholder yang terlibat dalam penyelenggaraan event, ya. Nah, stakeholder-nya itu apa aja? Banyak, tergantung dengan event apa yang kita selenggarakan, gitu ya. Jadi nggak semua stakeholder itu sama di setiap event, tapi siapa aja yang terlibat itu sedikit banyak akan sesuai dengan apa yang kita selenggarakan gitu kan, akan sesuai dengan kebutuhan dari penyelenggaraan event yang akan kita buat gitu kan. Nah, jadi anak PR itu selain kita harus bisa ya, harus kreatif dan harus detail untuk dalam menyelenggarakan event, kita itu memang berperan untuk berkoordinasi, bernegosiasi, mulai dari proses perencanaan, eksekusi, sampai evaluasi. Kenapa? Karena kita harus tahu dari awal apa yang dibutuhkan oleh perusahaan kita, event seperti apa yang harus kita lakukan dalam suatu keadaan tertentu, misalnya gitu kan. Kalau sekarang lagi pandemik, event-event apa ya yang sesuai gitu kan, untuk tetap misalkan untuk, membuat masyarakat tetap care dengan perusahaan kita, tetap aware dengan keberadaan perusahaan kita, tetap tahu dengan brand kita gitu kan. Kita buat acara-acara yang sesuai dengan konteks sosial yang ada atau keadaan sosial yang ada di masyarakat. Tapi balik lagi tergantung dari tujuan perusahaan itu bikin event mau apa sih gitu kan. Mau tetap brandnya dikenal masyarakat kah atau mau launching produk kah gitu ya. Atau untuk mengedukasi masyarakat kah ya, mengedukasi halayaknya. Jadi event yang dibuat oleh perusahaan itu harus disesuaikan dengan tujuan dari perusahaan itu sendiri gitu ya. Nah, public relations biasanya ditugaskan untuk mengelola event gitu ya. Nah, kita bisa kadang-kadang perusahaan ada yang public relations tapi nggak sendiri ya. Biasanya kita tetap berkoordinasi dengan berbagai stakeholder gitu kan. Tapi ada juga perusahaan yang dia meng-hire event organizer profesional gitu kan, banyaknya sekarang jasa-jasa event organizer. Nah, di sini kalau misalkan kita berperan sebagai event organizer dalam acara perusahaan kita sendiri gitu kan, kita harus berkoordinasi, berhubungan ya, atau menghubungi stakeholder-stakeholder gitu. Jadi apa itu stakeholder? Stakeholder itu saya share ya. Stakeholder itu nih, kita buka tentang stakeholder ya. Kalau kemarin kita udah membahas tentang apa itu event, jenis-jenis event, karakteristik event gitu. Sekarang kita akan membahas siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah event yang biasanya disebut sebagai stakeholder event atau stakeholder dalam sebuah event. Sebenarnya stakeholder dalam event itu nggak bakal beda jauh dari stakeholdernya perusahaan. Jadi biasanya orang-orang yang terlibat dalam perusahaan kita itu akan ikut terlibat juga dalam event-event yang kita selenggarakan gitu, sebagian besar biasanya ya. Jadi nih saya bakal apa itu stakeholder gitu kan?
Ini secara alamiahnya pasti dalam sebuah event ada stakeholder ya. Stakeholder itu adalah orang-orang yang terlibat dalam event kita gitu dan bisa memberikan dampak ketika acara itu berlangsung maupun acara telah berlangsung gitu ya. Jadi stakeholder ini seluruh pihak yang terlibat dimulai dari awal perencanaan event, eksekusi sampai evaluasi. Kenapa mereka disebut terlibat? Karena memang mereka inilah yang bisa ikut berpengaruh, keberadaannya turut mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan dari event yang kita selenggarakan, gitu ya. Jadi di sini dibilang unhappy stakeholders and successful event. Artinya kalau stakeholdernya itu nggak merasa puas dengan event dengan kita, maka itu dianggap sebagai kegagalan atau eventnya dianggap gagal gitu ya. Nah, stakeholder itu akan berbeda di setiap eventnya. Tipe-tipe misalkan saya yang udah bilang tadi, kalau misalkan acaranya seminar, dengan acaranya live music, itu stakeholder-nya pun akan berbeda. Orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam event kita pun akan berbeda, gitu. Sesuai dengan konsep event, jenis eventnya, tipe eventnya, dan kebutuhan dari perusahaan itu sendiri atau penyelenggara eventnya sendiri, ya. Nah, di sini setiap stakeholder akan berbeda tujuannya, tujuan mereka untuk terlibat dalam event kita tuh akan beda-beda setiap stakeholder. Tujuan mereka terlibat, kebutuhan mereka terlibat, dan biasanya stakeholder yang mau bergabung atau kita itu akan didasari pada kepentingan mereka, ya, interest mereka. Atau mereka tertarik nggak sih, atau uh, kalau mereka join dengan event kita, mereka akan mendapatkan keuntungan nggak sih, gitu kan? Bisa keuntungan berupa nama yang di brand promosi mereka gitu atau berupa kerjasama lainnya. Nah, event managers needs to balance this carefully. Nah, sebagai event organizer atau event manager atau PR yang ditugaskan untuk membuat sebuah event, kita harus mempertimbangkan dengan baik, dengan matang, siapa saja yang layak untuk terlibat atau tidak dalam event kita. Kenapa? Karena setiap stakeholder yang terlibat dengan event kita, mereka memiliki dampak masing-masing. Baik itu dampak positif, kadang-kadang ada juga dampak negatifnya, gitu kan. Jadi kita harus hati-hati. Mau kerjasama dengan siapa sih kita? Mau bikin event untuk siapa sih kita? Itu stakeholder, ya. Mereka itulah stakeholder. Who-nya itu adalah stakeholder, ya. Nah, ini stakeholder-stakeholder ya. Misalkan siapa aja sih stakeholder biasanya. Bisa jadi stakeholdernya adalah organisasi lain yang berhubungan dengan event kita. Misalnya, kita mau bikin event CSR. CSR-nya mau kerja sama siapa? Panti Reda misalkan, atau panti asuhan misalnya ya. Atau misalkan CSR ada bencana alam, kita kerjasama dengan LSM tertentu, atau dengan pegiat-pegiat sosial lainnya. Nah, berarti kita kerjasama dengan organisasi-organisasi. Ada juga dengan komunitas, misalnya ya. Komunitas ya, tadi kalau misalkan uh, ada bencana alam gitu kan, ada komunitas tertentu, atau misalkan ada orang-orang yang punya hobi tertentu gitu, jadi mereka hobinya naik gunung misalnya, terus ya udah kita bikin event aja yuk, kita bikin event apa, event live music di atas gunung ya, atau misalkan bikin stand up comedy, perusahaannya bikin buat bikin engage dengan halayaknya, kita bikin live music sambil sambil media gathering di atas gunung misalnya ya. Nah, kita juga undang tuh komunitas-komunitas pencinta gunung untuk kita undang bersama, duduk bareng, nyanyi bareng, nanti diakhiri dengan mengut sampah bareng, mencintai lingkungan bareng. Kita bisa kerjasama dengan komunitas. Ada juga stakeholder yang merupakan sponsor. Ya, artinya sponsor ini siapa sih sponsor? Sponsor itu yang menyediakan dana untuk acara kita, misalnya, atau sumber daya, atau mereka mendukung kegiatan kita, ya. Mereka itu biasanya bisa juga tujuan mereka untuk bergabung, untuk mensponsori kita, buat tadi yang saya bilang, untuk meningkatkan profil mereka, gitu kan, brand mereka, atau bahkan untuk meningkatkan keuntungan mereka, kalau mereka ngasih sponsor. Misalnya, kita
kita bikin acaranya di kampus, oke ada sponsor, sponsornya apa ya, misalkan kapal api, misalkan ya, kopi kapal api. Mereka, karena mereka jadi sponsor, kita bolehin nama mereka, label mereka kita taruh di setiap spanduk, gitu, kita bolehin mereka untuk bikin booth, gitu ya. Jadi mereka juga punya kesempatan untuk pameran rasa-rasa baru, misalkan ngasih tester ke orang-orang. Nah, sekalian mereka bawa produk. Jadi mereka juga akan ada win-win solution di situ. Mereka juga ada keuntungan sendiri yang mereka dapat, makanya mereka bersedia untuk jadi sponsor. Ya. Jadi banyak sekali kebutuhan-kebutuhan dari atau kepentingan-kepentingan dari stakeholder sesuai dengan kepentingannya gitu, kebutuhannya. Kita butuh stakeholder, stakeholder juga pasti nggak mau percuma gitu, kecuali memang mereka sponsornya sponsor cuma-cuma ya, donatur gitu contohnya. Tapi kalau misalkan selama ini sponsor, mereka pasti akan memberikan dukungan mereka kalau ada timbal balik di situ, ya, apapun bentuknya. Oke, stakeholder yang gak kalah penting dalam sebuah event yang pasti adalah media ya. Jadi kalau misalkan dari yang paling kecil-kecil aja tuh event-event kecil, event kampus gitu ya, sounding yang diberikan oleh media, yang dibuat media tentang event kita, itu sangat berpengaruh besar terhadap eksistensi dari perusahaan atau lembaga yang kita PR-kan atau yang kita bikinin event gitu ya. Jadi ada yang bilang bahwa kesuksesan suatu event adalah ketika media memberitakannya secara besar-besaran gitu ya. Tapi kalau dulu kan kita ngundang media, kita ngundang TV, radio gitu ya, stasiun TV, radio untuk datang ke acara kita minta kerjasama sama mereka gitu, apapun bentuknya. Biasanya kadang-kadang kita bayar, jadi mereka datang, mereka liputan, mereka taruh berita kita gitu kan, mereka sebarkan melalui media massa biasanya. Tapi kalau sekarang media itu kan nggak hanya media konvensional aja ya, nggak cuma di koran, nggak cuma di TV, nggak cuma di radio, nggak cuma mereka para reporter yang datang untuk meliput ke kita gitu ya. Tapi bisa juga disebarkan oleh kita sendiri melalui media sosial. Makanya biasanya kan selalu ada PR acaranya juga ya. Anak orang event organizer itu ada bagian humasnya juga. Untuk apa? Humas dan publikasi. Untuk apa? Untuk mempublikasikan acara mereka melalui media sosial. Jadi acara-acara itu, event-event perusahaan itu, mau event perusahaan atau lembaga apapun, kalau kita bikin event, salah satu tolak ukur keberhasilan event kita adalah ketika event kita tuh terdengar, soundingnya tuh terdengar oleh masyarakat luas, oleh banyak, wah iya ada acara, misalkan acara tahunan, acara bulanan misalkan ya, WMJO tiap bulan, tiap minggu misalkan ngadain pengajian besar-besaran, ngedatengin siapa gitu ya, atau misalkan ngadain live musik setiap tahun gitu kan, yang keuntungannya untuk sosial gitu kan, untuk keperluan sosial. Nah, semakin itu diberitakan, semakin dimuat di media-media, bahkan viral di media sosial, itu adalah salah satu indikator bahwa event kita berhasil untuk dikenal masyarakat gitu kan. Ini media. Nah, untuk menjaga hubungan dengan media ini, ya salah satu stakeholder yang penting adalah media menurut saya. Kenapa? Karena ya itu tadi, salah satu keberhasilan kita untuk sebuah event, semakin dikenal ya semakin bagus gitu lah, profil profil penyelenggara profil penyelenggara eventnya semakin akan dikenal. Oh ternyata eventnya bagus ya. Oh eventnya, dengan catatan kalau eventnya memang bagus dan berfaedah gitu, eventnya bagus, rapi, itu akan diberitakan secara baik. Tapi ya sebaliknya kalau eventnya kacau ya itu akan jadi bumerang juga. Jadi hati-hati untuk mengelola media. Kita harus membangun hubungan yang baik dengan media apapun. Ya, bahkan kita juga harus memiliki strategi untuk mengelola media sosial event kita sendiri. Gitu ya. Coworkers. Jadi kalau ini those who develop and stage the event can include casual workers or volunteer. Jadi kalau acara-acara tergantung jenisnya acara apa. Biasanya kan ada seleksi ya untuk kru gitu ya, ada yang freelancer gitu kan, ada yang bentuknya volunteer, tergantung jenis acaranya apa. Artinya ini panitia lah, tim panitia lah, tim reviewnya. Participants, ini juga penting gitu kan. Participants ini bisa, stakeholder participants ini bisa orang yang ngisi acaranya, bisa yang bawain acaranya, bisa pembicaranya, bisa penghiburnya gitu ya, bisa keynote speaker, tergantung jenis acaranya. Bahkan ya ininya sendiri gitu loh, apa namanya, penontonnya sendiri yang disebut kadang-kadang ya spectator ya, disebutnya spectator. Nah, kalau participants di sini konteksnya adalah mereka yang terlibat
stakeholder yang berperan sebagai orang-orang yang menjadi penyokong utama, isi dari event itu. Kalau acaranya live music berarti stakeholdernya, partisipannya adalah musisi, penyanyi gitu kan, MC, terus apalagi ya, bisa jadi orang yang bacain ini apa namanya, door prize misalnya, atau MC gitu kan, atau apapun yang semua orang yang menampilkan diri di acara tersebut disebut sebagai participants atau stakeholder yang berperan sebagai pengisi acara gitu kan ya. Itu participants. Tapi biasanya event-event juga butuh penonton. Ya, artinya target market dari target halayak dari sebuah event juga beda-beda gitu. Acara musik ya orangnya adalah spektatornya adalah orang-orang yang nonton acara musik itu. Acara webinar tergantung target marketnya. Acara pendidikan misalkan siapa orang-orang yang terlibat untuk dan berperan sebagai penonton atau partisipan yang bertugas bukan bertugas ya, yang memang mereka perannya adalah uh, sebagai peserta gitu loh. Kalau acaranya seminar, workshop, ya mereka ada peserta workshopnya gitu kan. Mereka yang berani bayar tiket. Kalaupun gratis ya orang-orang yang nonton itu adalah pesertanya gitu. Ya, jadi kalau ini sih saya yakin kalian semua udah kita semua pernah lah mengalami punya pengalaman untuk buat event atau mengikuti event-event tertentu ya, mau nonton konser kayak mau ikutan seminar. Kalau sekarang semua semua jenis event sih sebagian besar sudah mulai migrasi ke dunia digital ya, dari mulai konser musik ya, pernah deh kemarin yang dibuat sama Narasi TV itu konser musik untuk donasi COVID ya di Indonesia. Jadi penyanyi-penyanyi tenar Indonesia tuh mereka bikin live music di rumahnya masing-masing lewat Narasi TV, disiarkan lewat YouTube. Nah, orang yang semakin banyak yang nonton kan semakin banyak tuh mereka mendapatkan dana. Nah, dananya itu akan disumbangkan untuk dana COVID misalnya. Atau seminar-seminar, kalau dulu kan konferensi, seminar, semuanya kan langsung ya kita bikin konferensi, bikin konvensi, ngedatengin suatu tempat. Kalau sekarang tuh udah beralih ke webinar-webinar gitu ya. Bahkan ya kayak kita sekarang, biasanya kan kita di kelas gitu kan, kita beralih ke e-learning. Ya, sama lah kayak gini. Ya, jadi kalau bisa kalian nanti mulai cari-cari event apa yang kira-kira berpotensi masih bisa dijalankan untuk dijadikan konsep event kalian dibuat untuk proposal dan eksekusinya ya nanti. Nah, di sini juga stakeholder tuh can have conflicting objective prioritizing stakeholder groups analysis. Ya, stakeholder juga bisa sebagai mereka punya tujuan sendiri, tapi kadang-kadang stakeholder itu juga punya konflik ya, jadi oposisi juga ada stakeholder oposisi gitu ya. Nah, ini create partnership, not just contract, sponsor always looking. Ya, ini gimana engage sama sponsor sebagai event partner. Ini lanjutannya ya, nanti kita bahas satu-satu gimana sih kalau misalkan kita mengelola sponsor dalam sebuah event. Ini ada sesinya, kalau nggak salah di RPS ada sesinya masing-masing ya. Ini juga bagaimana engage dengan media, apa yang harus kita lakukan. Biasanya kita bikin list dulu nih, kita mau publikasikan acara kita lewat apa aja. Ya, media sosial, kita list dulu media sosialnya. Selain media sosial kita sendiri gitu ya. Mau lewat apa aja, mau yang paid promote, atau yang mau yang free aja gitu, mau lewat TV, mau lewat radio apa aja, sesuai dengan segmentasi pasarnya enggak gitu kan, sesuai dengan pendengarnya enggak. Kalau acara edukasi, radio apa aja ya yang bagus untuk kita publikasiin, atau TV mana aja ya yang mau menyokong acara-acara edukasi. Nah, itu juga harus disesuaikan medianya sesuai dengan acara apa gitu kan, supaya target halayaknya juga matching sesuai. Nah, kita biasanya bikin listnya dulu, nanti kita hubungin satu-satu ya untuk media monitoring juga. Dalam PR kita ada yang namanya media monitoring ya. Jadi kita bikin list media gitu kan, media relations nantinya ya. Ya ini sih selanjutnya ya kalau ini. Nah kalau sekarang ini masih banyak, tapi kita fokusnya ke stakeholder dulu. Jadi intinya adalah stakeholder itu adalah orang-orang yang atau pihak-pihak yang terlibat dalam event kita, mau itu media, pembicara, pengisi acara gitu kan, panitia,
freelancer, volunteer gitu ya, semuanya yang terlibat dalam acara kita karena keberadaan mereka sangat berdampak sekali terhadap keberhasilan event kita. Gitu. Oke, sampai sini jelas. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan lewat saya di chat Zoom atau di WAG ya, atau di e-learning juga boleh. Oke, sampai sini dulu. Ini sekilas tentang stakeholder ya. Jadi dalam sebuah event, untuk mengelola dan menjalin hubungan dengan stakeholder adalah sebuah keharusan. Kenapa? Karena stakeholder ini merupakan pendukung atau penyokong keberhasilan event. Tanpa stakeholder, event itu nggak ada apa-apanya. Kita solois aja, nggak bisa gitu ya. Makanya kita mulai dari sekarang ditentukan stakeholder apa ya, konsep acaranya kayak gimana ya, stakeholdernya siapa yang kira-kira yang harus terlibat dalam acara kita ya, gitu ya. Nah, itu jenis-jenis dari stakeholder. Nanti saya coba share lagi. Ada gambarnya, gampangnya tuh ini ya. Photoshop. Oke, gampangnya tuh ini ya, event organizer ini adalah stakeholder ya. Jadi tadi saya bilang ada komunitas, ada sponsor, ada participants, ya, ada caterer, venue provider, accommodation provider, akomodasi ya, legal and finance, production, local trade, transportation, government, ya jelas government kalau misalkan kita bikin event di daerah tertentu yang baru gitu ya, kita harus izin dulu mau bikin acara di situ sama siapa, sama Pemdanya, misalkan atau sama Pemprovnya, dan banyak lainnya. Ini silakan kalian cari stakeholder lainnya yang menurut kalian memang sangat dibutuhkan dalam sebuah event. Jadi stakeholder itu berbeda-beda di setiap eventnya, ya beda jenis event ya beda stakeholder gitu. Oke, sampai sini paham ya? Kalau ada yang tanyain, chat saya di WAG. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di sesi selanjutnya.